Puji nama Tuhan, selamat sore opa oma yang dicintai, disayangi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Meskipun opa oma ada di rumah, tapi kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap semangat, kita mau datang bawa hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa, kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami sore hari ini Tuhan. Buat hari yang baik, buat kesehatan tubuh yang baik, buat anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu membawa hati kami Tuhan, membawa kerinduan kami untuk memuji, menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya ketika kami bawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang menguatkan setiap kami, Tuhan yang menghibur setiap kami, Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap bersuka cita bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama katakan, amin. Sebab Engkau yang kami muliakan Tuhan di bumi dan di surga. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Bersama katakan ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan, buat anugerah yang boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Dan sore hari ini kami mau berikan ucapan syukur kami dengan kami bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Opa Oma yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Sore hari ini kita mau sama-sama ajak Opa Oma bersuka cita, ya Nika ya? Ya, kita mau bersuka cita bersama-sama dengan Opa Oma yang ada di rumah. Jadi sekarang Opa Oma yang ada di rumah, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Biar lebih bersuka cita, kita mau sama-sama serukan yel-yelnya Opa Oma ya. Opa Oma punya yel-yel Dan punya gerakan ya pasti dan ya. punya gerakan. Ya, jadi kita biar lebih Semangat. bisa meregangkan otot gitu ya. Siap. Jadi kita mau sama-sama teriakan yel-yelnya, aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Nah, waktu aku sehat kita mau Angkat tangannya seperti ini Ya. ya, Opa Oma. jadi aku sehat, terus aku kuat. Nah, buat Opa Oma yang di rumah yang lagi sama pasangannya, kita mau kasih Bahagianya seperti ini. ya. Jadi aku bahagia. Lah, buat Jadi- Oma atau Opa yang sendirian, kayaknya gimana? Kayaknya seperti ini. Aku bahagia. Karena bahagia itu kan identik sama cinta Iya. gitu ya. Love. Nah, oke, kita coba ya sama-sama Opa Oma di rumah. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Yes, yes, yes. Ada yes-yesnya ya, lupa. Ulangi ya. Yang terakhir ada yes, yes, yes. Kayak gitu ya Opa Oma ya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama kita mau bersuka cita sore hari ini. Percaya waktu kita berjalan bersama Tuhan Yesus, semua pengalaman akan jadi manis. Semua akan bahagia, amin. Sama-sama nyanyikan. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Katakan jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, pasti apa? Amin. Sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi nyanyikan. Jalan bersama Dia, Pasti dengan tersenyum kita mau sama-sama bilang ada sukacita di dalam Tuhan, amin. bersama Yesus. Hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, kami percaya kami punya hidup yang bahagia bersama-Mu Tuhan. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia,
Sudah mulai berkeringat mungkin Opa Oma atau belum sama sekali? Kita mau Lebih ajak. semangat lagi ya Opa Iya, Oma ya. kita mau ajak Opa Oma lebih bersuka cita lagi karena kita percaya kita ada di sini sampai saat ini karena kita sudah menerima janji-janji ajaib dari Tuhan. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sekali lagi bilang amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita Yesus. Ya satu-satunya pemilik janji ajaib dalam hidup kita. Sebab itu kita bersuka cita. Sama-sama nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi terima janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sekali lagi dengan lebih bersukacita kita mau nyanyikan. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Sama-sama lambaikan tangan Opa Oma di rumah. Bersuka cita bagimu Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Opa Oma yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan Opa Oma. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau
Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia. Kami tenang di dalam-Mu, Yesus. Mari Hanya di dalam-Mu, hanya di Yesus dalam kemusuhan-Mu. Kami aman, kami tenang bersama-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. bersama-Mu kami berjalan, bersama-Mu kami berjalan. Terima kasih. Haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini di ibadah senior club sore hari ini. Ini boleh terjadi semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Khususnya buat oma opa yang saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing. Saat mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hamba percaya bahwa oma opa, om tante di rumah mereka dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, kuasai dengan kuasa-Mu, supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu sungguh memberikan kekuatan yang baru. Khususnya bagi oma opa, om tante yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan urapi dengan pengurapan khusus dari surga. Sehingga firman-Mu itulah yang terus menuntun memberi kekuatan kami, oma opa yang ada terus berjalan dan berjalan. Sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore oma opa yang ada di rumah, om tante. Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya oma opa, om tante pasti ya tetap dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, sore hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hamba Tuhan yang sungguh sangat luar biasa loh oma opa. Jadi hamba Tuhan ini itu ya agak sedikit unik ya, dia bisa berbagai macam bahasa. Ya, bahkan dia juga diberikan karunia yang luar biasa untuk menyanyi. Nah, saya percaya melalui ibadah sore hari ini, oma opa pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu mari sama-sama oma opa kita sambut hambanya Bapak Pendeta Herman Pangalo. Haleluya. Shalom, puji Tuhan buat oma, opa, engkong, ma yang ada di rumah. Berjumpa bersama saya, Pendeta Herman Pangalo, tadi sudah diperkenalkan dalam ibadah yang memang sudah dilakukan beberapa kali. Saya dengar oleh gembala mengatakan senior club, puji Tuhan. Tentunya ini merupakan satu kepedulian dari gereja, tepatnya gembala HFC Rungkut, dalam hal ini Bapak Pendeta Erolo Runtu, yang begitu peduli terhadap mak-mak ya, engkong, oma, opa yang ada di rumah, puji Tuhan. Saya sendiri diminta untuk melayani buat oma, opa yang ada di rumah, hati saya bersuka cita juga, puji Tuhan. Karena memang saya tidak pernah memilih pelayanan. Bahkan ada yang undang saya untuk melayani anak-anak TK ya. Jadi ibadah yang dilakukan itu TK, SD, kelas 1 sampai kelas 6 plus guru-guru. Nah, diminta saya melayani Natal ketika itu. Kalau sudah model begini, mau ambil cara yang mana? Mau tidak mau saya harus ambil cara melayani anak-anak. Nah, tadi saya lihat worship leader kita, mereka berdua yang sudah memimpin pujian,
kemasannya itu seperti untuk anak-anak. Tapi bukan anak-anak tentunya, bukan. Disesuaikan dengan oma, opa, yang tentunya kalau untuk lagu-lagu yang terlalu rancak, kurang bisa mengikutinya. Jadi carilah lagu, dan hebatnya lagi Bapak Gembala katakan, lagu-lagu ini request dari oma, opa. Puji Tuhan. Kebetulan saya cocok juga irama-irama seperti itu. Nah, oma, opa lihat, engkong, ma lihat, saya di depan, sementara memegang gitar, tentunya bukan cuma pegangnya, tapi saya akan nyanyi satu lagu dengan menggunakan gitar ini. Saya bukan tidak menghargai pemusik kita, cuman karena lagu ini mereka belum tahu, dan juga ada bagian-bagian yang harus berhenti, begitu ya. Jadi kalau saya harus latihan masih menggunakan waktu panjang. Jadi izinkan saya akan bernyanyi dengan menggunakan gitar ini, lalu pujiannya memang cocok dengan oma, opa, ma, dan kong. Puji Tuhan. Ya, kalau mungkin bisa bantu teksnya jangan sampai saya lupa. Ya. Ada orang berkata begini, kalau sudah oma, opa, itu sudah tidak berguna. ya tinggal kayak pajangan saja. Ke gereja tinggal pajangan gitu ya. Memenuhi bangku-bangku gereja. Apakah iya? Nah, lagu ini akan menjawab. Ternyata orang yang sudah usia lanjut ya, katakan sudah oma, opa, engkong, ma, siapa bilang tidak berguna? Masih ada. Dan biarlah lagu ini yang menjawab. Intinya tidak usah susah, tidak usah gelisah. Yang Tuhan akan lihat kesetiaan oma, opa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Siapa bilang lansia tidak berguna, siang malam berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajangan, biar sudah tua tetap diperlukan. Oh, siapa bilang lansia tidak berguna, siang malam berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajangan, biar sudah tua tetap diperlukan. Mengapa kita susah? Mengapa kita resah? Rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Kaki lutut sudah gemetar, umurnya diberikan bonus, tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Oh, siapa bilang lansia tidak berguna? Amin. Siang malam berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajangan, biar sudah tua tetap diperlukan. Mengapa kita susah? Mengapa kita resah? Rambut putih, kulit keriput, oh bukan masalah. Amin, haleluya. Oh, kaki lutut sudah gemetar, umurnya diberikan bonus, sia mengiring Tuhan sampai selamanya. Oh, mengapa kita susah? Mengapa kita resah? Oh, rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Kaki lutut sudah gemetar, umurnya diberikan bonus, tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya.
tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Oke, tes. Saya kalau mau testing mic begini. Tes. 1 Tesalonika 5:18. Nah, itu isinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab kadang-kala kalau kita berkhotbah, ada waktunya belum sempat dihidupkan dan sebagainya. Jadi caranya supaya kita tetap bersuka cita, jadi daripada tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Lebih baik, lebih bagus kan Oma-Opa ya? Tes 1 Tesalonika 5:18. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini saya berhadapan maksud saya dengan Bapak Ibu, Oma, Opa, engkong, mak yang sudah lanjut usia. Dalam arti kata di sini, usia saya jauh di bawah Oma dan Opa, ya, engkong dan mak. Tapi izinkan saya akan menyampaikan sesuatu lewat firman Tuhan ini. Kalau tadi saya sudah memulai mengatakan ada anggapan bahwa kalau sudah Oma Opa sudah tidak berguna. Wah, orang Manado bilang, sonya guna ngana sayang. Itu kalau orang Manado bilang ya. Kalau orang Jawa bilang, wes enggak ona gunane ngono lo. Itu kalau orang Jawa bilang, wes tuwe ngono enggak ona gunane. Wes diapano ae, wes bodoh ae. Gak iso ono penghasilan gitu. Kalau orang sini yang bilang. Ya, lalu kalau orang Batak bilang apa Oma Opa? Mak engkong? Kalau sudah umur sudah tua semacam kau itu tak ada gunanya lagi. Nah itu kalau orang Batak bilang. Jadi kupikir-pikir kalau udah tua begini, apalah mau dibuat, udah tinggal aja di rumah kau. Ibadah saja tak usah. Bikin video-video gereja aja. Tak ada lagi yang bisa kau buat untuk gereja itu. Udah biarkan dan izinkanlah kami anak-anakmu. Kau udah tua, udah tinggal kau di rumah. Itu kalau orang Batak, Oma, Opa, yang kong mak. Kalau orang apa lagi? Orang Ambon? Ini orang Ambon lagi. Dia bilang, beta lihat kau tumpang orang tua, so jadi oma dengan opa. Dia pun umur so panjang betul, so tinggi betul. Saya bisa lagi kita orang dusu. Jadi beta pikir-pikir kalau orang so tua seperti sama dengan katompung oma dengan opa ini, saya nggak ada arti lah itu. Nah, saya berkhotbah dengan cara ini, oma, opa, engkau, mak, supaya bisa bicara lebih lama lagi gitu loh. Bisa bicara agak sedikit lebih lama. Nah, kalau saya mau serius-serius, misalnya contoh begini. Oma, opa yang saya kasihi dalam Tuhan, engkong dan mak, hari ini saya berhadapan dengan engkong, mak, dan oma, opa yang sudah lanjut usia, saya jauh lebih muda. Nah kalau saya khotbah model ini, nanti tiba-tiba oma, opa begini. Jadi ya sudahlah begitu ya. Itu tadi sampai bahasa apa tadi? Orang Manado, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon. Nah kalau orang Madura bilang bagaimana? Orang Madura lagi, Oma, Opa ya. Makanya Pak Erol bilang saya ini menguasai banyak bahasa. Sebetulnya bukan bahasanya. Logatnya, dialek mereka itu yang banyak saya tahu. Apakah kira-kira cocok tadi saya bahasa Ambon? Menurut Oma dan Opa? Menurut Kong dan Ma kira-kira mirip? Orang heran sama saya. Kata, kamu itu kok bisa? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kamu berlatih? Oma, Opa, engkong, mak, saya mau beritahu ya, saya tidak berlatih untuk itu. Semua secara alami saja, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang Madura yang bilang, saya tidak hidup di kalangan Madura? Tidak. Cuma sesekali saja. Dulu pernah ada pelawan namanya Kadir, orang Madura, logat Madura. Jadi saya cuma dengar-dengar begitu, langsung kerekam. Jadi pokoknya ada yang unik, yang aneh, kedengaran sama saya, asal dia unik. Kalau dia unik, tanpa saya belajar. Kalau justru yang biasa-biasa, nah susah bagi saya. Tapi kalau ada warna tersendiri, tidak pada umumnya, itu yang paling mudah bagi saya. Jadi kalau orang Madura menilai orang tua, kalau menurut saya,
Orang kalau sudah pada usia tua, lebih baik tak usah ke gereja, tinggal di rumah saja, tak iya. Sebab kalau menurut saya, orang kalau sudah tua, usianya tak ada lagi yang bisa dia buat, tak iya. Oh ya, saya bicara orang Madura ini, saya ingat orang Madura itu oma, opa, ya, emak, engkong, itu mereka nyanyi malam kudus. Kalau kita nyanyi malam kudus kan bisa menghayati, bisa air mata kita bisa mengalir. Kita kalau nyanyi begini kan biasanya ya, engkong, ma, oma, opa. Kalau kita nyanyi malam kudus, kalau kita ini, malam kudus, sunyi senyap, siapa yang, kalau kita hayati bisa begini, belum lelap. Kita seperti mau nangis, tapi kalau di Madura, saya yakin kalau engkong, ma, oma, opa nyanyi, ada orang Madura, teman saya di Madura pendeta, ada orang-orang Madura asli mulai masuk gereja. Mereka nyanyi malam kudus, mereka buat not sendiri. Mereka tidak ikut itu notnya yang asli. Jadi bagaimana mereka nyanyi malam kudus? Bukan malam kudus, mereka malam kudus, nyi senyap, tang bintang gelap gemerlap. Bayangkan lagu begitu syadu. Ya kalau kita nyanyi bisa menghayati luar biasa. Tapi kalau jatuh ke mereka jadi parah. Gitu ya. Nah, ada lagi lagu tentang, kalau lagu sekolah minggu itu, duduk senang, berjalan senang. Itu kalau kita kan itu, kalau orang Madura lain. Duduk senang, hoi lan jalan senang. Jadi lagu kalau jatuh di Madura, ma, engkong, opa, oma, rusak. Jadi harusnya yang kita bisa menghayati, ya jadinya tidak bisa. Nah tadi sampai orang Madura. Seandainya ada engkong-engkong. Nah orang Tionghoa sekarang menilai orang tua itu sudah, atau katakan orang Tionghoa menilai orang tua itu sudah tidak berguna. Ayah, oi bukan tidak menghargai lu. Sekalipun lu orang tua oi ya. Tapi menurut oi lu punya usia sudah terlanjur-lanjur. Ya, jadi menurut oi lu tidak perlu usah lagi pergi gereja. Ya. Apalagi contoh sekarang pandemi COVID-19. Jadi menurut oi lebih baik tidak usah pergi gereja, bikin penuh gereja aja ya. Hanya. Itu kalau bahasanya engkong sama emak. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan saudara. Saya akan baca saja dua buah ayat. Nah, ayat ini sudah umum sekali bagi kita. Dan yang paling senang buat ayat ini adalah oma, opa, engkong, dan emak. Saya ambil dalam Yesaya 46. Biasanya orang langsung pada ayat 4. Tapi saya baca dulu ayat yang ketiga. Bunyinya begini ya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Ya, yang pertama kudukung, dukung. Hai orang-orang yang kujunjung. Junjung di atas tadi, dukung sekarang junjung. Sejak dari rahim. Baru ayat yang keempat. Inilah ayat yang terpopuler, yang paling disukai oleh oma dan opa, dan engkong dan mak. Sampai masa putih, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Jadi tadi mendukung, kemudian menjunjung, sekarang dia katakan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus kata menanggung ini kalau saya maknai, menjamin hidup. Jadi sudah dia junjung, dia dukung, dia gendong, kemudian dia jamin lagi kehidupan. Ya, aku mau menanggung kamu terus. Tidak ada batasan waktu. Sampai seberapa jauh Tuhan izinkan. Oma, opa. Ini sebutan Manado ini ya, Sulawesi. Kemudian engkong dan ma. Ya apalagi bahasa lain. Jika aku mau menanggung kamu terus, aku mau memikul. Mikul lagi. Sekarang begini ya. Memikul kamu dan menyelamatkanmu. Nah, bayangkan saja. Tuhan bilang sejak masih dalam kandungan dia sudah dukung. Kemudian dari rahim kita sudah dijunjung.
Lalu dikatakan dia menggendong, ya menggendong seperti ini kan. Kemudian dia memikul kita dan terakhir dia menyelamatkan kita. Siapa ini? Tentunya lebih khusus kepada Oma dan Opa, puji Tuhan. Nah, tadi saya sudah lewat pujian. Dikatakan ada anggapan, orang berkata bahwa kalau sudah lansia, atau katakan saja seseorang ketika dia sudah berada pada masa tua, tidak berguna. Bahkan ada yang mengatakan begini, orang kalau sudah tua, katanya tidak punya masa depan lagi. Sudah tidak ada katanya yang bisa dibuat untuk meraih hari esok. Makanya ada tadi orang bilang, jadi kalau menurut Oe, lebih baik Bapak Ibu tinggal di rumah. Tidak ada lagi yang bisa dibuat. Ya. Kadang-kala anggapan orang bagi saya ini sesuatu yang terlalu berlebihan. Dianggap tidak berguna. Coba bayangkan. Tapi lagu tadi bilang apa? Siapa bilang lansia tidak berguna? Siang malam berdoa buat anak cucu. Saya punya orang tua sudah berpulang. Jadi sudah almarhum dan almarhumah. Bapak Gembala, Pak Erolo Runtu punya orang tua. Nah kami ini di Popayato di desa itu, rumah kami berhadapan. Jadi orang tuanya masih ada yang ibu. Nah, khusus orang tua saya, karena saya yang tahu, saudara, jam 4 pagi, orang tua saya sudah ada di pinggir ranjang. Dia berdoa, mulai kami kecil sampai kami sudah dewasa. Kami sudah tidak bersama lagi, kami hanya dengar bagaimana seorang oma selalu berdoa buat anak cucu. Jadi apa yang dinyanyikan tadi, bahwa orang tua itu pekerjaannya berdoa buat anak cucu. Anaknya dia berdoa. Bahkan yang sering kami dengar, mama saya berdoa begini. Ini suara perempuan ya, ibu-ibu saya dulu belum jadi oma, suaranya masih bagus. Seperti ini. Tuhan Yesus, saya mau satu dari anak kami menjadi hamba Tuhan. Saya tidur dekat situ. Kalau saya dengar ada doa mama saya satu mau jadi hamba Tuhan. Jujur saya paling tidak suka doa itu. Siapa mau jadi hamba Tuhan? Kebetulan gembala kami, rumah kami dekat gereja juga. Gembala kami waktu itu untuk nafkah hidup selain daripada umat Tuhan, ya ada persembahan. Tapi untuk menunjang hidup itu pelihara babi. Jadi gembala itu siang, pagi, sore ada di kandang babi. Saya pikir mau jadi hamba Tuhan berarti saya akan kasih makan babi pagi dan sore masuk di kandang babi. Jadi saya kalau dengar mama saya bilang, satu dari kami menjadi hamba Tuhan, saya tidak mau. Nah intinya adalah orang tua, mulai dia jadi orang tua punya anak kecil, sampai dia menjadi oma punya banyak cucu. Mama saya, dia menjadi oma yang selalu berdoa buat anak cucu. Nah untuk anak-anak, untuk cucu-cucu yang sekarang ini ada, saya mau katakan dari mimbar ini, jangan meremehkan dan menyia-nyiakan orang tua yang sekarang mereka dalam status sebagai oma, opa, engkong, dan mak. Paling tidak satu begini, tanpa mereka kita tidak ada, bukan? Jadi jangan pernah menganggap orang tua tidak berguna lagi. Ada satu budaya yang dilakukan di Jepang, itu entah berapa ratus tahun yang lalu saya juga tidak tahu. Tapi intinya di Jepang punya tradisi. Kalau orang dalam usia tertentu yang dianggap tidak lagi bisa menghasilkan, yang dianggap tidak produktif lagi, maka anaknya berkewajiban membawa orang tuanya dengan cara memikulnya, lalu meletakkan di hutan. Untuk apa? Biar mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang tua, ini dalam tradisi yang mereka lakukan waktu itu, dianggap sudah tidak menghasilkan. Seorang anak yang hari ini memikul orang tua ke satu tempat, ya, di waktu kemudian dia akan mengalami hal yang sama. Jadi itu terus berkesinambungan. Hari ini saya bawa orang tua, bawa ke hutan, dia mati dengan sendirinya. Nanti sekian puluh tahun ke depan, anak saya yang bakal bawa saya, bawa juga di hutan, biar mati dengan sendirinya. Kenapa? Katanya tidak berguna lagi. Bagi saya tradisi ini merupakan sesuatu
yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sesuatu yang bagi saya ini tidak manusiawi. Ya. Lalu kalau kita berpikir begini, kalau menurut firman Tuhan kira-kira bagaimana? Alkitab cuma mengatakan hormatilah ayah ibumu. Tidak ada batasan usia di situ. Tidak ada menurut firman dalam usia tertentu bawa di hutan. Sampai yang menggugah saya dalam tradisi dan budaya itu, katanya satu ketika seorang anak yang harus melakukan sesuatu buat orang tuanya, karena memang tradisi berkata, kalau dalam usia sekian yang dianggap tidak menghasilkan dan tidak produktif lagi, bawa ke hutan. Satu hari, ibunya, mungkin orang tuanya sudah lebih dulu. Sekarang ibunya, anaknya ini membawa ibunya dengan cara dia memikul, dia bawa ke hutan yang rupanya agak jauh. Supaya mungkin ibunya tidak bisa kembali, dibawa. Saudara, satu hutan yang memang tidak ada jalan. Dibuat sengaja demikian supaya tidak bisa pulang. Tapi rupanya sambil anaknya memikul ibunya, jadi posisinya kaki ibunya itu ada di depan. Jadi kepala itu ada di punggungnya anaknya ini. Rupanya sambil berjalan, mamanya itu lakukan sesuatu yang anaknya tidak tahu. Begitu jauh berjalan membawa ibunya ini. Terkesan anak ini kebingungan bagaimana cara dia pulang. Sudah terlalu jauh dia bawa. Dan ibunya dengan perlahan berkata, "Nak, tadi waktu kamu memikul saya," ini kalau kita Indonesiakan, "tadi waktu kamu memikul saya di setiap jalan itu saya memetik dahan-dahan pohon. Maksudnya, Mak, supaya kamu pulang tidak susah, Nak. Ya, jadi kalau kamu pulang itu, kamu lihat itu yang terdekat. Pulanglah kamu di sepanjang jalan yang kamu lalui. Dahan-dahannya itu saya patahkan supaya kamu tidak salah, Nak." Saudara, waktu anaknya dengar itu, yang terjadi apa? Dia bukan pulang meninggalkan ibunya. Dia justru memikul kembali ibunya. Dia bawa pulang ke rumah. Saya cerita ini sampai merinding, saudara. Hanya membayangkan bagaimana sekiranya kita tempatkan diri kita jadi anaknya itu. Dan ibunya itu adalah orang tua kita. Mamanya tidak menyesali tindakan anak untuk bawa dia mati. Karena memang sudah budaya, sudah tradisi, tidak apa-apa. Biar mama mati di sini. Tapi mamanya berpikir tentang anaknya. Maka dia patahkan setiap ranting, carang atau apapun yang dia lewat. Tujuannya kalau nanti anaknya pulang, supaya anaknya tidak kesasar sampai lagi di rumah. Kalau kita ambil maknanya, rupanya perbuatan baik itu mengalahkan perbuatan yang jahat. Coba bilang amin. Engkong, emak, oma, opa, semua bilang amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, lalu bagaimana seharusnya seorang anak di dalam bersikap ketika orang tua anggap saja benar-benar tidak bisa menghasilkan lagi. Benar-benar tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita selaku anak. Kalau saya mau katakan kepada saudara, justru itulah waktu di mana seorang anak membuktikan, mewujudkan budi baiknya, baktinya terhadap orang tua. Kalau pada masa kita kecil, mulai dari kandungan, saya kira kalau bapak, ibu, oma, opa kan, engkong, emak, sudah tua, pernah juga menjadi muda. Bahkan kita terlahir dari seorang ibu. Mulai dari kandungan, seorang ibu terkadang sudah begitu menderita. Ada masa di mana seorang ibu menderita yang kalau Manado bilang mengidang. Kalau di sini bilang apa itu? Ngidam. Sini bilang ngidam, maka kalau Manado bilang mengidang. Memang Manado ini cara bicaranya unik-unik. Ngidam, dia bilang mengidang. Kalau sudah hamil, orang bilang begini, so tadudu DP puru. Maksudnya kalau baru ketahuan hamil, so tadudu DP puru. Nah, saudara, jadi mulai dari kandungan, orang tua itu sudah mengalami susahnya.
Ketika kita terlahir, bayangkan ketika kita terlahir sebagai bayi, kita tumbuh menjadi anak berapa tahun. Orang tua harus fokus kepada kita. Ya, orang tua fokus kepada kita. Sampai akhirnya kita disekolahkan. Segala apa yang kita perlukan diadakan orang tua. Maaf, kendati pun untuk mungkin anak-anak sekolah. Oma, opa, engkong, emak harus jual sesuatu supaya anak bisa sekolah. Bayangkan kalau kita melihat bagaimana orang tua yang sekarang adalah engkong dan emak, oma dan opa. Ketika anak masih dalam usia, masih berada di bawah tanggung jawab orang tua. Lalu ketika masa di mana orang tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu seorang anak menyia-nyiakan orang tua. Kira-kira hati ini seperti apa? Saya yakin bukan hanya sekedar tergores. Tapi hati orang tua menjadi luka. Maaf, mungkin bahasa lebih kasar. Ada hati orang tua menjadi hancur. Oleh karena perbuatan seorang anak. Nah, oma, opa, engkong, emak. Kalau mungkin hari ini, saat ini, ada di antara engkong dan emak, oma dan opa yang tengah mengalami mungkin perlakuan anak. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong. Sehingga apa? Di masa tua emak, engkong, kemudian oma dan opa, kita tidak hanyut kepada perasaan-perasaan hati yang pada akhirnya kita marah terhadap anak, kita benci terhadap anak, mungkin juga cucu yang memperlakukan hal tidak semestinya kepada oma, opa, engkong, dan mak. Puji Tuhan. Saudara, pernah satu ketika ada seorang opa dengan anaknya. Anaknya sudah dewasa, ya. Lalu dengan mata yang sudah mulai buram, kabur, opanya duduk di kursi, lalu anaknya juga di kursi sebelah. Sementara anaknya baca koran, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat di depan opa, tapi tidak jelas. Opa tanya begini, itu apa? Itu apa? Anaknya sambil baca koran bilang, burung. Oke, jadi opa tahu bahwa itu burung. Sementara anak ini asik baca koran, beberapa menit kemudian datang lagi yang lain. Opa tanya, nah kalau itu apa? Anaknya bilang, burung. Perhatikan nada anaknya. Pertama, burung. Artinya opa ini mengganggu dia, konsentrasinya dia. Yang kedua, burung. Datang lagi yang ketiga. Opa ya mungkin sudah mulai ke arah pikun. Tidak kurang begitu perhatikan, tadi sudah dalam nada yang tinggi. Dia tanya lagi, nah coba kamu beritahu tadi itu apa? Anaknya bilang, gua udah bilang burung, dari tadi bilang burung. Nanya aja terus. Rupanya bapak ini, opa ini sudah ada pikunnya dikit tapi sadarnya masih jauh lebih banyak. Dia tinggalkan anaknya, dia pergi ke dalam kamar. Dia ambil satu catatan di buku kecil. Lalu dia buku, ada lembaran khusus. Dia sudah buka dari kamar dan dia kasih kepada anak. Apa kata engkong? Apa kata opa? Tolong kamu baca ini sampai selesai. Itu suara opa kan? Mungkin opanya sudah 80 ini. Kalau masih 70 masih agak bagus. Tolong baca. Tapi kalau sudah 80, tolong baca. Kamu baca sampai selesai. Nah itu suara opa. Sudah tahu anak ini, dia lepaskan koran sejenak. Tujuannya dia nanti baca lagi. Ikuti dulu apa maunya engkong ini. Mengganggu saja. Dia baca. Ternyata apa yang dicatat di situ. Ada dalam catatan, anakku di satu waktu. Waktu itu opanya catat. Waktu kita dua duduk di satu tempat, tiba-tiba ada yang datang dan kamu bertanya kepada saya jawab. Kemudian kamu bertanya ulang, saya jawab. Kamu bertanya berulang kali nak, dan Bapak menjawab.
seperti yang Bapak jawab pertama. Cuman itu kalimatnya. Dan Bapak menjawabnya dengan baik. Anak ini tidak baca koran lagi. Dia segera memeluk bapaknya. Saudara, kadangkala kita tidak sadar apa yang kita lakukan terhadap orang tua. Makanya saya katakan kepada oma, opa, engkong, dan mak. Mungkin pernah ada ya sayatan-sayatan kecil, goresan-goresan di hati karena perlakuan anak ataupun cucu. Mari kita mau lepaskan pengampunan juga kepada mereka. Puji Tuhan ya. Karena itu yang Tuhan mau. Kita mau hidup saling mengasihi, Alkitab katakan, dan juga saling mengampuni. Puji Tuhan. Saudara, berbicara mengenai oma opa lagi. Jadi intinya bahwa di mata Tuhan, oma opa, engkong emak sangat berharga. Ini sebuah nasihat bagi anak dan cucu mungkin yang juga mengikuti dan mendengar. Bahwa jangan menyia-nyiakan orang tua. Yang namanya hormat terhadap orang tua itu berlaku mulai mereka muda sampai mereka tua. Dan gunakanlah masa tua orang tua, ya, masa akhir daripada kehidupan orang tua sebagai masa atau kesempatan untuk kita sebagai anak berbakti kepada mereka. Puji Tuhan. Saya tidak tahu, oma opa, engkong mak yang mendengar khotbah hari ini, apakah dalam usia yang masih dalam tanda kutip, masih bisa bernyanyi dengan bebas, lalu nyanyinya betul. Saya punya cerita tentang itu ya. Kita punya cerita. Ceritanya begini, ada seorang oma di kota Manado, tepatnya di Tondano. Saya dengar dari Bapak Gembala ada oma opa orang Manado. Nah, dengar saja ceritanya. Oma ini dia punya cucu. Nah, selain dia berdoa buat anak cucu, dia suka ayun. Nah, kalau di Gorontalo, tempat kami, ayun ini disebut bue-bue. Itu bue-bue. Manado mungkin juga sama ya. Ayun anak di bue-bue, jadi sana sini. Nah, oma opa, mereka tidak mungkin diam. Apalagi anak Tuhan, Pantekosta lagi atau karismatik. Jadi banyak lagu-lagu di otak itu yang sudah orang bilang di luar kepala. Sudah dihafal, dia nyanyi. Sambil dia ayunkan anaknya ini, dia nyanyi. Ada lagu mungkin oma opa tahu, kong emak tahu? Heran namanya, heran namanya. Harusnya heran namanya. Ini oma nyanyi, pita suara sudah agak kendor. Jadi nadanya bisa berubah-ubah. Heran namanya. Nah karena sudah tua, oma ini dia lupa. Dia bukan Heran namanya, Herman namanya. Herman namanya. Nah saya Herman. Apakah waktu itu saya khotbah di Tondano, terus oma ini ada, sehingga waktu nyanyi Heran namanya, dia bukan nyanyi Heran namanya, Herman namanya. Nah ya, oke. Lalu ada juga ini cerita tentang oma-oma. Dia nyanyi. Apa tahu lagunya? Lagu dulu sekali. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Sama oma lain, keputar. Ini tidak ada unsur sengaja ya. Bapak Ibu, oma opa, tidak ada unsur sengaja ini. Cuman karena oma sudah tua, agak lupa-lupa, akhirnya lagunya terputar kalimatnya. Harusnya waktu Tuhan tolong saya, oma kembali di hari kedua. Dia ayun anaknya, cucunya, dia nyanyi. Waktu saya tolong Tuhan, waktu saya tolong Tuhan. Tuhan tersesatlah jika tiada saya. Waktu saya tolong Tuhan. Ada pendeta lewat, pendeta langsung masuk. Oma, aduh oma berdosa oma. Oma bilang, apa berdosa? Masa orang menyanyi berdosa? Bukan oma, itu lagu Tabu Bale. Maksudnya Tabu Bale itu terputar. Oma bilang, bagaimana Tabu Bale? Saudari muda itu lagu oma tahu. Bagaimana Tabu Bale?
Kong ini pendeta bilang, coba oma nyanyi lagi. Waktu ulang, betul. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Dan selesai. Baru ini oma tanya, di mana tabu bale? Pendeta bilang, cilaka, yang pikun dia atau saya? Padahal memang oma ini sudah agak pikun. Cuman karena waktu diulang, itu jadi betul. Pendeta mengira apa saya yang pikun, ternyata dia nyanyi boleh. Nah, ya kiranya cerita-cerita ini bisa sedikit menghibur oma opa. Dan saya berdoa sampai seberapa jauh Tuhan izinkan oma opa engkong ada, Tuhan tetap berikan normal, berpikir normal, penglihatan yang jelas, pendengaran jelas. Supaya apa? Firman Tuhan di setiap ibadah senior club. Atau klub senior ini, oma opa bisa mengikuti. Satu lagi, di Sangir, di daerah saya. Itu ada satu jemaat, sidang jemaat, anggota jemaatnya itu kebanyakan orang Tionghoa. Nah, jadi satu waktu, ini gembalanya sudah tua. Satu waktu ada tamu datang, khotbahnya itu temanya, kalau ada Yesus, sekalipun sudah tua, kelihatan muda. Gitu. Jadi kalau walaupun secara umur sudah tua, tapi kalau ada Yesus itu kelihatan awet muda. Saudara, akhirnya pendeta sudah khotbah. Pendetanya khotbah masih muda. Gaya pendeta begini, saudara-saudara, keberuntungan kita di dalam Tuhan, sekalipun umur kita sudah tua, tetapi kalau ada Yesus akan kelihatan muda. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada gembala. Gembalanya sudah tua. Jemaatnya kebanyakan tua, sudah lansia juga. Pendetanya bilang begini, saudara-saudara, sudah dengar firman Tuhan tadi yang katanya untungnya kita sekalipun sudah tua, tapi kalau ada Yesus di dalam hati kita, maka akan kelihatan muda. Jadi pendeta ini mengutip khotbah pendeta. Lalu supaya firman ini diteguhkan, pendeta mau kasih contoh. Ada satu mak di pojok. Nah, mak ini sudah tua sekali. Mungkin lebih tua dari pendeta. Tapi kelihatan awet muda. Cuman gembala tidak tahu. Waktu firman disampaikan, oma itu tidur. Jadi dia tidak dengar firman. Setelah pendeta tadi bilang, sekalipun secara umur kita sudah tua, tetapi kalau ada Yesus, kita akan kelihatan muda. Amin, saudara-saudara. Jemaat bilang, amin. Coba saya minta emak itu, Jim berdiri. Maksudnya supaya firman Tuhan diteguhkan. Tujuan pendeta begini. Coba Jim cerita. Kenapa Jim sudah tua, tapi kelihatan muda. Maksudnya pendeta, supaya Encim bilang, karena ada Yesus di dalam hati. Maksudnya itu. Ternyata oma tadi tidak dengar firman, dia tidur. Jadi ketika pendeta katakan, coba Encim cerita, apa yang membuat Encim sudah tua secara umur, tapi kelihatan muda. Oma dia berdiri 45 derajat. Dia lihat jemaat. Karena dia tidak dengar firman kalau ada Yesus. Oma jawab begini. Biasa-biasa Jono. Cuma karena pakai pupur pipa. Sebetulnya bukan pupur pipa. FIFA. Tapi karena orang sudah tua mungkin pakai gigi palsu. Pendeta bilang apa rahasia awet muda? Dia jawab. Biasa-biasa Jono. Cuma pakai pupur pipa. Nah puji Tuhan. Itulah cerita sekitar orang tua. Satu lagi terakhir. Masih ada 8 menit. Ini cerita tentang oma opa. Pokoknya intinya tadi saya sudah katakan. Di mata Tuhan oma opa engkong mak berharga. Kalaupun ada anggapan tidak berguna itu menurut manusia. Tapi buktinya kita masih bisa punya peran di rumah. Jaga cucu, ayun tadi, berdoa. Dan doa kita berkuasa. Sehingga Tuhan dengar doa kita. Jadilah anak kita. Anak yang berguna, berprestasi, punya pekerjaan baik, income pun baik, sehingga orang tua bisa dijamin. Nah, yang terakhir tentang orang tua, oma opa cerita. Nyanyi tentang
bilurnya. Bilurnya. Satu kali opa ini di gereja, dia pendeta ini, sudah tua. Dia bilang yang sakit-sakit mari maju. Nah akhirnya mereka maju. Dia doakan, dia bilang apa? Oleh bulir Yesus sembuh. Bulir Yesus sembuh, bulir Yesus sembuh. Saudara, Oma bilang begini, bukan bulir Yesus, bilur. Opa bilang begini, jangan ikut campur. Akhirnya dia doakan terus, oleh bulir Yesus sembuh, oleh bulir Yesus sembuh. Saudara tahu, sembuh orang-orang itu. Kenapa bulir kau menyembuhkan? Ini tidak ada unsur kesengajaan karena faktor usia. Tapi Tuhan tahu tujuan dari opa ini pendeta. Akhirnya Tuhan tahu dan orang-orang disembuhkan. Waktu jemaat pulang semua, apa yang terjadi? Oma bilang begini di meja makan. Sayang, tadi saya yang salah. Bukan bulir. Tadi saya yang berdoa oleh bulir Yesus. Yang betul bilur. Opa bela diri. Opa bilang apa? Nongana bayangkan. Sedangkan baru bulir sudah sembuh. Apalagi kalau bulir bilur. Sedangkan bulir baik. Orang Manado bilang, apalagi kalau bilur. Rupanya opa ini manusia juga. Walaupun sudah tua dia tidak mau disalahkan. Ada kalimat gini, pendeta juga manusia. Jadi opa tua ini dia bela diri. Nah maksudnya begini. Saya sudah sampaikan tadi ada nyanyi, oma nyanyi salah-salah. Bagi saya sesuatu yang terjadi karena faktor usia. Tanpa ada unsur kesengajaan, melecehkan dan sebagainya. Tapi apapun yang kita lakukan di masa tua, percaya saja asalkan dengan hati yang murni, tulus untuk Tuhan. Kita mau nyanyi walaupun suara kita tidak indah lagi. Percaya saja kita pasti diberkati oleh Tuhan. Baik, saya akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami dapat berkesempatan khususnya buat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ini kepada oma, opa, bengkong dan mak juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Meteraikanlah firman Tuhan ini oleh Roh Kudus di hati setiap mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Roh Kudus juga akan menerjemahkan lebih jelas kepada oma, opa, engkong dan mak. Sehingga apa yang kurang dapat mereka mengerti, dapat dimengerti oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kesehatan mereka. Tuhan jamin dalam nama Yesus. Di tengah-tengah penularan virus corona, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut jauh daripada mereka. Bahkan sampai kepada anak dan cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Gembala setempat, Bapak Pendeta Errol Waboruntu yang punya hati yang luar biasa. Peduli dan memperhatikan para orang-orang tua di gereja ini. Karena mereka tahu juga bahwa orang tua adalah para pendoa berlangsungnya HFC yang ada di Rungkut, bahkan yang ada di kota Surabaya ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, oma opa diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini, amin. Nah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah firman itu termeterai dalam hati kami, menuntun langkah hidup kami. Agar apapun yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu. Saat yang terbaik sore hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami mau berikan yang terbaik dengan bersungguh-sungguh dengan segenap hati kami. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, melalui transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar atau scan QR. Sambil memberi kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu karena ini Kemerdekaan spesial Indonesia. kemerdekaan ya. Betul Kita banget. mau nyanyikan lagu 17 Agustus. Yuk semangat ya opa oma ya yang di rumah.
lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita. Tepuk tangan sama-sama. Ya, saya percaya om opa di rumah, om tante sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi om tante, oma, opa yang ulang tahun. Ya, untuk itu kita akan nyanyikan ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. selamat ulang tahun om tante, om opa yang ulang tahun. Ya Tuhan berkati. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Herman Pangalo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan oma opa, ibadah kita kembali akan diadakan di awal bulan depan ya, di hari Jumat akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi oma opa bisa siapkan roti dan anggur. Ibadah kita berikutnya disertai dengan perjamuan kudus. Nah, pemberitahuannya, informasinya nanti akan disampaikan oleh koordinator senior club Ibu Citra. Untuk itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Citra dan teman-teman yang tetap semangat ya melayani oma opa yang ada. Nah, puji Tuhan, kita akan berdoa dulu buat oma opa yang ulang tahun, om tante ya. Sama-sama opa oma yang ada di rumah yang ulang tahun, yuk kita berdoa dulu. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa buat opa, oma, om, tante yang ulang tahun. Biar Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang sempurna dari surga turun limpah dalam kehidupan oma, opa yang ulang tahun. Berikan kepada mereka tubuh yang sehat, jasmani yang kuat, rohani, iman mereka kuat terus di dalam Tuhan. Sampai seberapa lama Tuhan mau mereka hidup, mereka terus kuat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila ada di antara oma, opa yang sakit, Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan jamah sembuhkan segala sakit mereka di dalam nama Yesus. Apabila ada di antara oma opa yang sakit dan opname di rumah sakit, dari tempat ini juga kami berdoa biar Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi boleh terjadi. Di masa tua mereka, biarlah sukacita surgawi, kebahagiaan surgawi,
itu Tuhan limpah ruahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan buat ibadah senior club yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah sertai mulai dari awalnya sampai pada akhirnya. Sungguh kami merasakan sukacita yang besar yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Sebelum berpisah, berdoa terus bagi oma opa yang ada, biar Tuhan kuatkan terus mereka. Mereka tidak sendirian, tetapi Roh Kudus selalu ada. Saat mereka susah, Roh Kudus memberikan mereka penghiburan. Saat mereka berduka, dalam beban apapun juga, Roh Kudus selalu menolong mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami terus bawa dalam doa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri sampai tingkat paling bawah. Tuhan berkati semuanya. TNI, Polri, tenaga kesehatan yang terus bahu-membahu terus bekerja, merawat masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Biar terus Tuhan pakai mereka. Melalui tangan-tangan mereka juga ada kesembuhan boleh terjadi. Bangsa kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Pandemi akan lewat dari tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami di ibadah yang akan datang. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari oma opa yang ada di rumah bisa angkat kedua belah tangan dan terima berkat dari Tuhan. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati oma opa dan keluarga besar mulai dari sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat sore oma opa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.